Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan kurban, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi yang setia mendengarkan doa-doa kami, oleh kasih karunia-Mu kami boleh beribadah untuk menyembah dan muliakan nama-Mu saat ini. Engkau berkenan mendengar setiap doa yang disampaikan dengan iman yang teguh. Ajarilah kami berdoa seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang kasih Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Keesaan nomor 54. Pujilah Tuhanmu. Kita nyanyikan ayat 1 sampai yang ke-3. Pujilah Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es dan salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Pujilah Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak darah, orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Pujilah Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia. Hai bintang, bulan, matahari, angkatlah suara, serta segala langit dan seluruh cakrawala. Hai ular-ular, naga, segenap samudra raya, binatang liar, hewan, burung-burung yang bersayap, padukanlah suaramu, besarkan nama Tuhan yang agung dan perkasa dan berlimpah kekuatan. Dengarkanlah 10 hukum Taurat Tuhan Allah. Yang pertama,
Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan engkau membunuh. Yang ketujuh, jangan engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Yang kesepuluh, jangan engkau mendambakan anak rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan hukum Taurat itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar kitab atau firman. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita bersama-sama mohon. Ya Tuhan Allah, berilah kekuatan untuk melakukan Taurat. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 705. Kenapa timbul perpecahan? Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2.
Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh rahmat bagi kami yang berdosa, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, menanggung penderitaan dan kehinaan, bahkan mati disalibkan untuk keselamatan kami. Engkau telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan mengangkatnya ke surga, supaya kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Namun, kami sering tidak menyadari, bahkan tidak menghargai keselamatan dan penebusan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Hal itu dikarenakan kesombongan dan dangkalnya pengenalan kami akan kuasa-Mu. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa-dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ajarlah kami untuk mendengarkan dan memahami firman-Mu, supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mengimani bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Ajarlah juga kami supaya semakin bersyukur atas kebaikan-Mu dalam setiap aspek hidup kami. Terimalah doa permohonan ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, mari kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Kesaan nomor 681. Tuhanku, bila hati kawanku. Kita nyanyikan dari 1 sampai yang ketiga. Bila
Tuhan Parisai dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tak membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Kita pujian dari Kidung Kesan nomor 576. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak minyak di kepala Harun turun ke janggut dan jubahnya, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana diperintahkan Tuhan, berkat-berkatnya dicurahkan, itulah hidup selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak minyak di kepala Harun turun ke janggut dan jubahnya, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana diperintahkan Tuhan, berkat-berkatnya dicurahkan, itulah hidup selamanya. Oh betapa indahnya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Kesaan nomor 585. Di hidupku kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Ibadah yang kedua, khotbah para pendeta yang berikut khotbah dilukis ataupun agenda dalam sebuah organisasi Guring dalam Syamas Observasi
Kejawatan Bapak Dua Deputi Saragi, persembahan menurut Samas Dediana Sinaga dan Samas Magdalena Sedalai yang berjemaat dua Pintu Kristen dan Setua Baru. Naga organis Firman Komar, Singer Seksi Bapak, operator fokus yang diamani, operator sound kolam siaga. Kemudian untuk pelayan ataupun pekerja dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024. Khotbah Bapak Pendeta Republik Kurban Turkis Situa Rian Mata, kemudian sama satu Pirsan, persembahan sama Serani Saragi dan Situa Hideria Saragi yang jemaat Situa Zurian Kurban dan Bapak Rudolf Purba, musik Joy Manal, singer Prima Sitopun dan Tiur Seditona, operator yang fokus Dita Saragi, operator sound Salon Samas Joshua Dinaga. Latihan berbahasa Simalung masuk jam 10.00 WIB dengan model kebaktian model A. Yang berikut pelayan atau performanya dalam ibadah pertemuan sektor bersatu bertempat di rumah keluarga Arnold Girsang Bungkurnet dengan alamat Jalan Raya Kakak Pal 6 Komplek Mega Geraha Blok A5. Khotbah Siamas Agus Girsang untuk liturgi dua junior Kurba untuk ujian sama-sama Nancy Kapia. Di sektor 2 bertempat di rumah keluarga Erwin Saragi dengan alamat Jalan Farid Haji Husin 2 Komplek Bazin Studi Presiden nomor A10. Khotbah Situa Sulianto Kurba liturgis Situa Sarpina Saragi, ujian sama-sama Dediana Sinaga. Sektor 3 bertempat di rumah keluarga JD Haloho Saragi dengan alamat Jalan 28 Oktober Komplek Pemda. Khotbah Bapak Pendeta Deputi Kurba liturgis dua Deputi Saragi, ujian calon Samas Kota Pisang. Model kebaktian di masing-masing sektor model C berbahasa Simalung. Yang berikut Cirebon pada hari Selasa masuk pukul 19 WIB sampai selesai bertempat di Gedung Serbaguna. Kemudian latihan pelayan untuk persiapan pelayan untuk tiap minggu pada hari Kamis mulai pukul 19 WIB sampai dengan selesai bertempat di gedung gereja. Perlu kami beritahukan bahwa perolehan tanah kapling lahan makam untuk gereja KPS Pontianak di kilometer 8 Bajuk pada tanggal 29 April 2024 telah dilakukan pelunasan sebesar Rp56 juta, sehingga total keseluruhan yang sudah kita bayarkan menjadi Rp112 juta. Kemudian pada tahun ini untuk memenuhi seluruh biaya kegiatan pelayanan di tengah-tengah gereja KPS Pontianak, di luar dari persembahan ibadah, persembahan bulanan, demo dan iuran diakonia, dibuat juga dalam bentuk tok ribe. Tok ribe per keluarga minimal sebesar Rp1.500.000 per tahun atau kita sebut dengan gerakan 4.500 per hari. Jika ada jemaat yang ingin membayarkan tok ribe bisa melalui bendahara jemaat atau kepala ketua sektor. Fakta keuangan sudah terima persembahan bulanan dari keluarga Marwati Sinaga Pinanggung Sedangkan untuk bulan Mei sebesar Rp500.000. Yang kedua dari keluarga Yobi Saragi Pinanggung Sinaga untuk bulan Mei sebesar Rp300.000. Dari keluarga Situa dan Makmur Saragi
diterima Pekaliur dari keluarga Setua di dalam Saragi Nanggur Girsan untuk seksi sekolah minggu dan untuk seksi nama kosong sebesar masing-masing Rp100.000. Yang kedua dari keluarga J. Haryanja di Nanggur Tawara untuk pendeta Depri Judika Berupa sebesar Rp300.000. Yang diterima iuran diakonia dari keluarga J. Simanjorang di Nanggur Tapia sebesar Rp360.000. Dan diterima juga untuk prime dari keluarga yang pertama Setua Pondok Semayang Kursinaga sebesar Rp624.000. Yang kedua Setua Sugianto Purba Inang Kursilahi sebesar Rp700.000. Ketiga Sultan Lamani Inang Kurhaloho sebesar Rp100.000. Keempat dua di dalam masyarakat Girsan sebesar Rp50.000. Yang kelima Setua Depri Saragi Nanggur Darigan sebesar Rp50.000. Adapun yang menjadi saldo kas jemaah per 4 Mai tahun 2024 sebesar Rp26.799.000. Adapun saldo panitia renovasi sepak bola per 4 Mei sebesar Rp74.800.000. Seluruh warga jemaat Kudus Pontianak mengucapkan selamat berulang tahun kepada yang berulang tahun di dalam minggu ini. Pertama, Jody Mora Pandang Saragi. Kedua, Sapri Bodianto Saragi. Yang ketiga, Nova Yanti Simbol. Yang keempat, Dea Adelia Saragi. Yang kelima, Januel Sihaluhu. Yang keenam, Lemuel Kenji Benedict Daman. Ketujuh, Jarvis Mainak Girsan. Yang delapan, Sari Melani Tawara. Yang kesembilan, Selim Duma Zefania Lingga. Demikian yang menjadi warta. Berikut dengan ruangan tengah-tengah gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih. Nah, Tuhan, di dalam Tuhan menjadi waktu berikan kepada kami pada hari ini, pagi yang indah ini, pada untuk bersekutu bersama memuji kemuliaan nama Tuhan yang berkata, dan Tuhan boleh berkenan dan setiap ujian kami Tuhan sudah menaikkan dan sekitar kami juga akan bersama dalam firman Tuhan, dan yang setiap kebenaran Tuhan yang boleh kami dengar kami mengerti hingga kami juga boleh hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terus berdoa untuk beberapa Tuhan, Tuhan satu minggu ke depan untuk sermon pada hari Selasa, melakukan layan ibadah pada hari Kamis, untuk kebaktian juga pada hari Kamis yang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, untuk acara pertemuan juga pada hari Jumat. Lebih juga untuk persiapan ibadah minggu untuk tanggal 12. Kami berserahkan seluruh barang-barang beserta kami kepada yang abang kiranya setiap pelayan boleh bersiapkan diri sehingga pelayan boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan doa kami berikan berdoa pada sesi yang kedua ini juga kiranya buat semua Tuhan boleh berkumpul datang ke rumah yang suci ini bersama-sama
Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan akan disampaikan Pendeta Delvi Yudika Purba. Mari kita akan pujian dari Kidung Kesaan nomor 541. Tuhan Yesus sahabatku. Kita nyanyikan ayat 1 sampai yang ketiga. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku.
menunjang-nunjangnya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kaki. Hal pengakuan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi garam kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi gula jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Salam jemaat terkasih. Kita memahami firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita masuk dalam minggu rohani ataupun berdoa. Jadi melalui firman Tuhan ini kita akan belajar tentang salah satu disiplin yang diajarkan kepada kita orang percaya, yaitu berdoa. Hal yang umum tapi harus selalu disampaikan selalu kepada kita. Jemaat yang terkasih, khotbah kita pada pagi ini atau yang kita dengarkan pada pagi ini merupakan salah satu bagian khotbah dari Tuhan Yesus di atas bukit. Jadi saya khotbah dari khotbahnya Tuhan Yesus, tapi beda situasi, beda pendengaran. Jadi Yesus pada saat itu ada 3 pekerjaannya yang diceritakan melalui 4 Injil: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada 3. Pertama itu mengajar, kedua menyembuhkan orang sakit, dan yang ketiga itu mengusir setan. Dan dari 3 pekerjaan Tuhan Yesus ini, ketika ada pertanyaan, yang manakah yang lebih utama, yang manakah yang lebih penting oleh Tuhan Yesus, dengan jelas kita berkata yang lebih utama atau menjadi tujuan utama Tuhan Yesus yaitu mengajar, atau dalam bahasa yang lain itu berkhotbah. Kalau menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, itu hanya menimbulkan berita Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu jemaat terkasih, kalau kita membaca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita lebih banyak melihat di sana pekerjaan Tuhan Yesus yang mengajar. Dalam teks ini Yesus berkhotbah, dan di dalam Injil Matius ada beberapa kali Yesus berkhotbah, ada 5 kali Yesus berkhotbah dalam tempat yang berbeda. Kalau dalam teks kita Yesus berkhotbah di atas bukit. Dalam tempat yang lain kadang Yesus berkhotbah di tepi danau Galilea, kadang Yesus berkhotbah di sinagoga, kadang Yesus berkhotbah di bait Allah. Dari segala tempat dipakai Tuhan Yesus untuk memberikan pengajaran. Muncul pertanyaan sederhana dalam teks khotbah kita. Yesus berkhotbah pada saat itu di mana? Di tepi danau Galilea. Ada satu bukit yang agak tinggi dari tempat yang lain. Siapakah yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus pada saat itu? Bukan orang Kristen pada abad 21, tetapi orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus pada saat itu adalah orang Yahudi. Ini sangat penting bagi kita berubah untuk memahami teks khotbah kita pada saat ini. Ada 3 hal yang pada saat ini disampaikan kepada kita. Walaupun pada saat itu sebenarnya Yesus berkhotbah dalam beberapa tema. Yesus berkhotbah tentang berdoa, tentang memberi, tentang menghakimi, tentang memberi sedekah, tentang berpuasa. Jadi Yesus sekali berkhotbah dan sebut banyak tema yang dia sampaikan. Tapi khusus untuk pada saat ini kita fokus kepada 3 tema yang sampai kepada kita. Yang pertama, hal menghakimi. Kenapa Yesus berkhotbah tentang hal menghakimi? Pertama tadi, Yesus berkhotbah kepada orang Yahudi. Ini sangat menarik. Kenapa? Pertama, orang Yahudi itu hidup di dalam sebuah pemahaman agama yang kaku, yang baku, dan cenderung urubiah, ayatiah. Apa yang tertulis di dalam
Yang kedua, di tengah-tengah orang Yahudi ada disebut pemimpin agama. Siapakah itu? Pemimpin orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, dua-dua. Ada juga golongan Essenes. Dan yang ketiga, di tengah-tengah orang Yahudi ada disebut dengan mahkamah agama atau Sanhedrin berjumlah 70 orang. Itu sedikit gambarannya untuk bisa lebih memahami teks khotbah ini. Jadi yang mendengarkan khotbah Yesus di bukit itu adalah orang-orang Yahudi, bukan orang-orang Simalungun, orang Batak. Tapi orang Yahudi dengan pemahaman agamanya yang begitu kaku dengan ajaran-ajaran dari pemimpin Farisi itu. Contohnya, ketika Yesus berkhotbah hal jangan menghakimi, karena pada saat itu pemimpin-pemimpin Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, mereka suka menghakimi. Kita lihat, Yesus mereka salahkan. Yesus sering mereka hakimi. Apa kritikan orang Yahudi kepada Yesus? Pemimpin-pemimpin Yahudi, mereka mengkritik, menghakimi Yesus karena bagi mereka Yesus itu tidak benar, terlalu liberal, karena bergaul dengan orang-orang yang berdosa, bergaul dengan orang-orang pemungut cukai. Dan ketika mereka menyatakan Yesus itu adalah sahabat orang berdosa, maka mereka menyatakan diri mereka adalah orang yang benar. Jadi orang yang menghakimi itu adalah orang yang menganggap dirinya benar dan menyalahkan orang lain. Dengan menyalahkan orang lain dan membenarkan diri kita sendiri, disitulah muncul penghakiman. Bagi orang Yahudi, Farisi, berdoa, mereka juga sering membenarkan diri. Kalau kita baca misalnya di Lukas 18, ada dua orang yang berdoa yang menceritakan Tuhan Yesus. Satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Orang Farisi doanya demikian, kata Tuhan Yesus. Saya bersyukur Tuhan, saya memuliakan Engkau, karena saya bukan pembunuh, bukan pezina, bukan pencuri, bukan pemungut cukai, tapi orang yang berbakti padamu, memberikan pertolongan, memberikan persembahan serasi. Mereka berkata demikian, bahkan dalam doa mereka suka membenarkan diri mereka dan menghakimi orang lain. Tapi datang pemungut cukai dalam doanya hanya satu permohonannya, kasihilah saya Tuhan orang yang berdosa. Karena itu ketika Yesus dalam salah satu tema khotbahnya, jangan menghakimi. Karena menghakimi ini ada dua bahayanya. Pertama, kita menghakimi orang lain secara tidak sadar, kita juga sebenarnya memberi ukuran kepada diri kita sendiri bahwa kita akan dihakimi sesuai dengan ukuran yang kita berikan kepada orang lain. Karena apa yang kita ukurkan kepada orang lain itu juga yang akan diberikan kepada kita. Yang kedua, jangan menghakimi, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang yang suka menghakimi itu sama dengan orang yang munafik. Dan kemunafikannya digambarkan dengan bagaimanakah kita bisa mengatakan kita mengeluarkan selumbar di mata orang lain padahal balok di mata kita juga ada. Bagaimana kita menyatakan kepada orang lain bahwa mereka bersalah dalam kesalahannya, padahal tanpa sadar kita pun sebenarnya juga adalah orang yang penuh dengan kesalahan. Karena itu jangan menghakimi, kata Tuhan Yesus. Karena menghakimi ini bukan sifat anak Tuhan, bukan sifat orang yang suka berdoa, bukan orang yang suka, bukan sifat orang yang suka mendekatkan diri kepada Tuhan. Sifat orang yang suka menghakimi ini adalah sifat orang yang malas berpikir di dalam kehidupan ini. Orang yang cepat-cepat memberikan kesimpulan, orang yang cepat-cepat memberikan penilaian, padahal orang yang berdoa tidak akan melakukan ini. Itu yang pertama, hal menghakimi. Berarti di dalam doa itu tadi orang Farisi memberikan contoh kepada kita. Orang Farisi suka membenarkan diri dalam doa sekalipun. Kita orang yang percaya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan anggap diri kita benar di hadapan Tuhan, baik di hadapan sesama sekalipun. Yang kedua, hal yang tulus dan berharga.
Jangan berikan barang yang kudus. Ada dua jenis binatang disebutkan di sini. Itu ada anjing dan ada babi. Jangan berikan barang yang kudus kepada anjing. Jangan berikan mutiara kepada babi. Jelas, barang yang berharga mutiara ini diberikan kepada babi atau anjing tidak tahu itu berharga. Kalau kita lemparkan berikan, dia akan injak itu, dia akan koyak itu, dan mungkin akan menyerang kita kembali. Intinya adalah jangan berikan injil itu atau sesuatu yang berharga itu kepada orang yang tidak suka membutuhkan itu. Kira-kira seperti itu. Orang yang bebal dinasihati pun, dikobahkan pun, akan selalu menganggap dirinya benar, akan selalu menolak kebenaran-kebenaran di luar dari dirinya sendiri. Karena itu hati-hatilah menyampaikan kebenaran pun, menyampaikan sesuatu hal yang baik pun, tidak semua orang bisa menerima. Itu dalam konteks tema yang kedua, hal yang kudus dan berharga. Secara khusus tema yang ketiga, ini secara khusus dalam hal pengabulan doa. Ketika Yesus berkhotbah tentang hal pengabulan doa menjadi tema yang sangat penting juga dalam khotbah Tuhan Yesus. Dan Yesus mengkritik bagaimana kehidupan doa orang Farisi, orang Yahudi pada saat itu. Kalau kita mundur sedikit ke belakang di Matius 5 itu, Yesus mengkritik bagaimana kehidupan doa orang Yahudi, orang Farisi. Pertama, mereka sering berdoa menjadikan doa itu sebagai ajang pamer. Dengan cara apa? Berdiri di bait Allah dan berdiri di tikungan-tikungan jalan. Kenapa disebutkan berdiri di tikungan jalan? Kenapa bukan disebutkan berdiri di jalan yang lurus? Karena memang dibandingkan jalan yang lurus dan jalan tikungan, di manakah orang melambat untuk berjalan atau naik kuda, naik keledai? Di tikungan jalan. Di mana ketika mereka berdoa di tikungan jalan, orang lain yang lewat bisa melambatkan langkahnya dan bisa melihat mereka yang sedang berdoa di tikungan jalan itu. Karena memang motivasi mereka hanya ingin pamer di dalam berdoa. Karena itu Yesus berkata, jangan berdoa yang demikian, tapi masuk ke kamarmu, tutup pintu kamarmu dan berdoalah di sini. Dan yang kedua yang dikritik oleh Tuhan Yesus, ketika mereka sudah menjadikan doa itu sebagai ajang pamer, mereka juga berdoa secara bertele-tele. Bertele-tele, mereka berpikir dengan banyaknya kata-kata, maka doa mereka akan dikabulkan. Mereka berpikir doa itu sebagai satu mantra yang ketika diulang-ulang, maka disitulah kekuatan dari doa itu. Padahal ketika itu diulang-ulang, itu menunjukkan keraguan kita tentang doa kita kepada Tuhan. Itulah doa orang Farisi dan Yahudi. Karena itu Yesus mengajar dengan sederhana. Ketika kita berdoa, hal pengabulan doa itu hanya dalam 3 syarat. Pertama, mintalah. Kedua, carilah. Ketiga, ketoklah. Yang pertama di sini disebutkan mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Mintalah. Tapi kan kita percaya sebelum kita meminta, Yesus itu sudah tahu, Allah itu sudah tahu apa yang merupakan kebutuhan kita. Tapi kenapa kita selalu disebutkan atau disuruh meminta? Mintalah. Ketika ada perintah mintalah, sebenarnya ini menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Tuhan memang tahu apa yang kita butuhkan saat ini, Bapak Ibu, dalam doa kita. Tetapi dengan cara meminta ini juga menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah, dan juga meminta ini menunjukkan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Banyak orang loh yang tidak bisa meminta. Jangankan diminta kepada Allah, kita juga bisa jaga gengsi, jaga harga diri diminta kepada orang lain. Bisa ya? Kita tidak mau meminta kepada orang lain karena apa? Karena mungkin ada dalam hati kita yang jahat. Nanti kalau saya minta, saya akan dianggap seperti ini. Nanti kalau saya minta, dia akan berpikir seperti ini. Meminta ini persoalan yang sebenarnya susah. Jangankan kepada Allah, kepada sesama juga meminta ini juga adalah persoalan yang susah. Dan ketika disebutkan mintalah kepada Tuhan, menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Sama seperti orang tua yang merindu anak-anaknya juga berkata kepada kita supaya mereka meminta kepada kita. Kita tahu apa yang dibutuhkan anak-anak kita, tapi kita rindu supaya mereka mengutarakan permintaan itu.
minta kepada Tuhan apapun itu, tidak ada katakanlah batasan. Mintalah. Setelah kita meminta, carilah. Kita misalnya minta apa? Kita meminta uang. Tuhan, ekonomi keluarga kami seperti ini. Tuhan berikanlah rezeki kepada kami. Setelah kami, apakah uangnya langsung ada di depan mata kita? Tidak. Tapi apa? Carilah. Karena Tuhan memberikan berkat itu melalui pekerjaan kita. Sebagai apa? Baik sebagai karyawan, baik sebagai pedagang, baik sebagai bisnis, Tuhan menitipkan berkat itu melalui setiap pekerjaan kita. Carilah. Inilah dari sini kita bisa belajar ungkapan yang terkenal Alright dan Alright. Bekerja sambil berdoa. Tidak cukup hanya berdoa. Semangat suntuk, tapi tidak bekerja. Alright dan Alright, berdoa sungguh-sungguh dan bekerja sungguh-sungguh. Setelah kita berdoa, carilah apa yang diminta oleh Mama Poso di sini misalnya. Apa yang kita minta? Kita minta supaya sekolahnya, kuliahnya dilancarkan. Bagus, tapi carilah, belajarlah. Jangan terlalu banyak nongkrong, menggun. Jangan pula terlalu banyak main handphone, main gadget. Gak bisa seperti itu. Dan ketika kita gagal, kita menyalahkan Tuhan. Mau cari apa lagi? Cari cewek, cari cowok. Itu pun sama prinsipnya. Mintalah. Tuhan kasih pendapat hidup. Setelah itu apakah harus diberikan kita? Tidak. Carilah. Carilah. Setelah kita cari, masuk ke resep ketiga. Ketoklah. Kita sudah berdoa sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, tapi jangan lupa ada syarat yang ketiga. Ketoklah. Ketika Bapak Ibu mau bertanya ke rumah kami misalnya, pintunya terkunci, Bapak Ibu mau masuk, apa yang kita lakukan? Mengetok pintu. Ketok pintu sekali, tidak dibuka. Apa yang kita lakukan? Ketok pintu lagi yang kedua, belum juga dibuka. Apa yang kita lakukan? Ketok lagi ketiga kali, tidak juga dibuka. Apa yang kita lakukan? Langsung pergi, tidak lagi mengetok, menurut firman Tuhan. Tidak, ketoklah terus. Ketoklah terus. Karena apa? Pintu itu dibuka atau tidak? Tidak terserah pada kita yang mengetok, tapi siapa yang membuka pintu itu. Berarti ketika disebutkan ketoklah, maka pintu akan dibuka bagi pertama. Kata ketoklah itu menandakan jangan menyerah ketika kita berdoa. Ketoklah terus sampai kapan itu terbuka, terserah kepada orang yang memiliki rumah itu. Kapan permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan, itu bukan terletak dalam doa kita, tapi terletak kepada kuasa Tuhan. Berarti dalam mengetok itu ada jangan menyerah dan berserah kepada Tuhan. Itulah prinsip doa yang diajarkan, dikotbahkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apakah jaminan ketika kita meminta, mencari dan mengetok? Apakah jaminan bahwa itu akan diberikan oleh Tuhan? Jaminannya adalah kita memiliki Allah yang penuh dengan kebaikan. Di manakah kebaikan Tuhan itu? Di sini disampaikan dalam kalimat, kalian sendiri yang jahat, kata Tuhan. Adakah kalian orang tua memberikan? Apa sini disebutkan? Kalau anak meminta roti, apakah kita memberi batu? Ketika anak kita meminta ikan, apakah kita memberikan ular? Tidak ada kita yang melakukan itu. Padahal kita ini dalam kategori orang yang tidak baik, orang yang jahat. Sementara Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kebaikan. Tidak ada kita minta. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika kita berdoa, kita diingatkan kita memiliki Allah dalam segala kebaikan. Mintalah kepada Allah yang baik itu. Kita yang jahat pun pasti akan memberikan itu kalau kita anak kita meminta, apalagi Allah yang penuh dengan kebaikan. Setelah itu carilah, orailah doa. Setelah itu ketoklah. Tetap
jangan menyerah dan berserah. Itulah yang disampaikan dikhotbahkan Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimana kita membangun sebuah pemahaman iman yang benar tentang berdoa dan praktek iman yang benar di dalam berdoa. Semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami bisa sedikit belajar kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami memahami dimensi tentang berdoa melalui firman. Karena memang ya Tuhan, sering kami tidak memahami atau juga mempraktikkan itu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Karena itu biarlah kebenaran firman mengajarkan kami akan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Bagaimana kami selalu Engkau minta untuk bergantung kehadapan, meminta, mencari dan mengetuk. Karena kami percaya ya Engkau adalah sumber kebaikan dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu setia menjalin keintiman hubungan dengan Engkau melalui persekutuan doa. Doa menjadi kerinduan bagi kami bersekutu dengan Engkau, bukan menjadi ajang pamer atau mungkin juga menjadi sebuah penonjolan prestasi kami. Doa adalah salah satu kerinduan kami untuk selalu rindu untuk Dia cari, dan salah satu buah dari orang yang suka berdoa ketika kami sendiri bisa memahami, mencintai orang lain, tidak suka menghakimi di dalam kehidupan ini. Biarlah kami juga memandang diri kami sebagai orang yang bersalah, sebagai orang yang penuh dengan kekurangan. Itulah ya Tuhan, kehidupan doa yang sebenarnya dan sesungguhnya. Dan biarlah pengertian yang demikian tetap ada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Marilah kita memberikan persembahan.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Engkau telah mencukupkan segala keperluan kami, makanan, pakaian dan kebutuhan hidup lainnya. Sebagai tanda ucapan syukur, kami datang membawa persembahan dan segenap keberadaan kami kepadamu. Kuduskan dan berkatilah agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu dan kerajaan. Kiranya berkat dan kasih karunia-Mu semakin berlimpah dalam kehidupan kami, dan Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami agar dengan penuh kerelaan dan ketulusan hati mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki bagi kemuliaan-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah, jadilah berkat dan peduli terhadap semua orang. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengalihkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.